Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri fi dinillahi ta'ala muhdatsatuha وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار ومن كل قول وعمل واعتقاد يقرب إليها إخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah menganugerahkan dan mencurahkan nikmatnya yang begitu banyak untuk kita semua. Kenikmatan yang kata Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak satupun kebaikan, tidak satupun nikmat yang kalian rasakan kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepada kita kehidupan. Allah yang mengizinkan kita untuk masih bisa merasakan hidup di dunia ini sampai di hari ini, sampai di detik ini. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati hafizakumullahu jami'an. Dan juga Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah, yang menggerakkan hati-hati kita untuk bisa kembali bersua, berjumpa dalam suasana dan momentum yang sangat indah, yaitu majelis ilmu, majelis yang kita berharap semoga majelis ilmu kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ibadah ketaatan yang akan menjadi sebab dimudahkannya kita untuk masuk ke dalam surganya. Karena ikhwani wa akhwati hafizakumullahu jami'an, tidak ada kenikmatan yang paling besar, tidak ada kebaikan yang paling besar ya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hambanya setelah nikmat iman dan Islam, setelah nikmat Islam dan iman, kecuali kenikmatan menuntut ilmu agama, kecuali kenikmatan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa ya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama. Maka ikhwani wa akhwati hafizakumullahu jami'an, ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, maka itu adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Ya, karena dengan ilmulah kita bisa menjaga diri di atas keislaman dan keimanan ini. Dengan ilmu agamalah kita bisa istiqamah menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan dars dan kajian rutin kita yang beberapa malam qadarallahu ma syafa'al tertunda, dan alhamdulillah Allah mudahkan kembali di malam ini dalam membaca sebuah risalah oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri hafizahullahu ta'ala, yaitu kitab Ashrul Mujibatun lin Najah, 10 pijakan atau 10 sumber keselamatan, 10 jalan pokok keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di poin yang ketujuh, al-mujibus sabi', jalan keselamatan yang ketujuh, yaitu mulazamatut taubah wal istighfar,
ya, senantiasa melazimi taubat dan istighfar, ya, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya. Ikhwani wa akhwati, hafizakumullahu jami'an. Sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau, hafizahullah, bahwasanya ya, bahwasanya taubat dan istighfar ini adalah sebuah ibadah yang sangat agung, sebuah ibadah yang sangat mulia, ya, yang merupakan ibadah yang diantara menjadi sebab keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Di antara sumber keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah ciri mereka itu senantiasa bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini, ya, sahabat yang mulia yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, ajibtu liman yahliku wan najatu ma'ahu. Sungguh saya merasa kaget, ya, merasa takjub, merasa tidak percaya dengan orang-orang yang binasa, orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keselamatan itu ada pada dirinya. Keselamatan itu senantiasa ada pada dirinya. Jadi kata beliau, saya kaget. Ya, saya merasa tidak percaya ketika ada orang yang binasa di hari kiamat kelak. Ketika ada orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Sedangkan keselamatan itu hakikatnya ada pada dirinya. Maka dikatakan kepada beliau radhiyallahu taala anhu, "Wa ma hiya?" Apa keselamatan itu yang kau maksud, wahai sahabat yang mulia, ya Ali bin Abi Thalib? Apa keselamatan yang kau maksud, kata beliau radhiyallahu taala anhu? Al-istighfar. Itulah istighfar. Ya, itulah istighfar. Maka ikhwani wa akhwati, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, begitu besar kedudukan istighfar ini, ikhwani wa akhwati, hafizakumullah. Karena ketahuilah bahwasanya tidak diragukan lagi. Ya, tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya segala kesulitan, kesedihan, ujian, musibah, malapetaka yang dirasakan oleh seorang muslim di dalam hidupnya itu tidak lain kecuali disebabkan oleh dosa dan maksiatnya. Disebabkan karena akibat dosa yang dia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Kata Allah, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian, ujian, cobaan berupa kesedihan, gundah gulana, ya, kesulitan, kesempitan, apapun yang kalian rasakan dari musibah demi musibah, itu tidak lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima kasabat aydikum." Kecuali itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah sudah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian, banyak kesalahan-kesalahan kalian yang Allah Subhanahu wa taala maafkan. Itu lagi sudah didiskon sama Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak
membalas kita dengan semua dosa yang kita kerjakan. Kalau Allah membalas kita dengan semua dosa yang kita kerjakan, maka habis kita. Ya, Allah telah memaafkan sebagian besarnya dari dosa-dosa tersebut. Maka oleh karena itu, ikhwani wa akhwati hafizakumullah. Dari sini kita sadar bahwasanya di antara zikir yang paling penting, di antara doa yang paling penting yang hendaknya senantiasa membasahi lisan-lisan kita adalah istighfar. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar ya, tidak satupun kesusahan, kesulitan, keletihan yang terjadi pada diri kita itu karena dosa dan maksiat kita. Maka kita butuh untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ya, dalam hadits yang sudah pernah kita jelaskan juga, kata Nabi, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung dan sungguh beruntung. Bagi siapa? Bagi mereka yang mendapati di akhirat kelak catatan amalannya itu dipenuhi dengan istighfar yang banyak. Subhanallah. Ya. Nah, kita semua butuh untuk selalu istighfar, ikhwan. Kita semua butuh untuk selalu istighfar. Ya, kata Nabi, orang yang banyak istighfarnya itu adalah orang yang paling beruntung di dunia maupun di akhirat. Ya, di dunia ini maupun di akhirat kelak. Ya, ikhwani wa akhwati, hafizakumullahu jami'an. Taib. Kemudian kata penulis, hafizahullah, wa indama sa'ala Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil najah. Qala sallallahu alaihi wasallam, amlik 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wabqi 'ala khati'atika. Ketika Uqbah bin Amir itu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang apa itu keselamatan. Ya, ini hadits yang sudah kita lewati di poin yang keempat. Ya, ikhwah yang ikut dari awal, insyaallah masih ingat hadits ini. Uqbah bin Amir pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keselamatan. Ya, kata Uqbah, ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, amlik alaika lisanak. Yang pertama, kata Nabi, tahan lisanmu. Kontrol lisanmu. Jaga lisanmu. Nah, ini sudah kita lewati ya. Di jalan keselamatan yang keempat. Ya, di antara sumber keselamatan adalah hifdzul lisan. Jaga lisan. Ya, jaga lisan. Maksudnya apa jaga lisan? Bukan maksudnya jangan sembarang makan, bukan. Ya. Tapi jaga lisan artinya jangan sembarang ngomong. Jangan asal ucap. Jangan asal bicara. Ya. Ini sudah kita jelaskan ya bagaimana pentingnya seorang hamba itu senantiasa menjaga lisannya. Kemudian kata Nabi apa? Wal yasa'ka baituk. Dan hendaknya engkau merasa lapang dan merasa luas dengan rumahmu. Nah, ini juga sudah kita lewati. Di jalan keselamatan yang keberapa? Ah, jalan keselamatan yang selanjutnya ya setelah keempat yang kelima. Ah, di mana Nabi mengatakan apa? Wal yasa'ka baituk. Hendaknya engkau selalu merasa lapang di rumahmu. Maksudnya apa? Ya kau banyak-banyak tinggal di rumah demi menjaga dirimu dari fitnah. Masih ingat ikhwan? Ya, fitnah ini ya dalam Al-Quran bahasa fitnah itu banyak maknanya. Namun secara umum fitnah adalah segala hal yang bisa menjauhkan seorang hamba dari agama Allah. Ya, fitnah itu adalah segala hal yang bisa mengancam keselamatan agama seorang hamba. Itu fitnah. Maka kata Nabi, ya banyak-banyak tinggal di rumah untuk bisa menjaga diri dari
fitnah. Dan penulis hafizahullahu taala itu juga memberikan ya, catatan tentang orang yang tinggal di rumahnya di zaman ini bukan hanya sekedar tinggal di rumahnya ya, tapi dia juga menjaga dirinya dari fitnah yang sudah menyebar bahkan masuk ke dalam rumah-rumah kita ya, sudah masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin berupa ya adanya teknologi-teknologi ya, al-ajhizatu, teknologi teknologi yang digunakan oleh manusia, yang mana perangkat-perangkat tersebut atau ajhizatun haditha, perangkat-perangkat elektronik tersebut justru menghancurkan dan merusak dia. Maka penulis mengingatkan, ya, seorang yang menjauhkan dirinya dari fitnah itu bukan hanya sekedar tinggal di rumahnya, tapi dia juga menjaga dirinya dari ya ajhizatun haditha ini, perangkat-perangkat elektronik. Dan kemudian syahidnya, ya, inti pembahasan kita adalah potongan hadits atau ucapan Nabi SAW yang terakhir. Kata Nabi apa? Wabki ala khati'atik. Dan di antara jalan keselamatan adalah hendaknya seorang itu menangisi dosa-dosanya. Dia tangisi kesalahan-kesalahannya. Ya, dia introspeksi dirinya, dia ingat-ingat kembali akan maksiat, dosa, kesalahan, kekeliruan, aib, ya, aib-aibnya yang begitu banyak. Kemudian dia tangisi dosa-dosa tersebut. Ya. Bukan malah apa ikhwan? Bukan malah tangisi kesalahannya orang lain. Ya, nasallallahu salamul afiyah. Banyak orang sekarang itu lebih prihatin terhadap kesalahan orang lain dibandingkan kesalahan dirinya sendiri. Sallallahu salamul afiyah. Kata Nabi, tangisi dosa-dosamu. Tidak usah cari-cari dosanya orang lain, tidak usah cari-cari aibnya orang lain. Tidak usah pikirkan dan pedulikan orang lain, tapi pikirkan dirimu sendiri. Tangisi akan kesalahan-kesalahanmu. Baik, kemudian kata penulis hafizahullah taala, faqaulu sallallahu alaihi wasallam wa baqi ala khati'atik isyaratun lit-taubah wal istighfar. Wal muradu bil khati'ah jami'ul khataya wad dzunub allati taqa'u minal insan. Fal mufradu idza udhifa yufidul umum. Wa fi hadha isyaratun ila anna al-'abda fi maqamil istighfari wat taubah alaihi an yastahdhira kathrata dhunubihi wa khotoyahu. Maka minha fil khafa awil alam. Wa makana minha qadiman aw hadithan wa yastaghfirallaha wa yatuba minha jami'an liyanala an-najata wal fawzal kabira. Kata beliau, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baki ala khati'atik. Dan tangisilah atas dosa-dosamu. Kata beliau ini isyarat. Ya, ini isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua agar kita senantiasa bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal muradu bil khati'ah, dan makna dari khati'ah adalah jami'u khataya, semua dosa dan kesalahan-kesalahanmu yang terjadi pada diri manusia. Siapa yang tidak punya dosa di sini, Pak? Coba angkat tangan. Siapa yang tidak punya dosa? Nah, ada di antara antum yang tidak pernah berdosa? Banyak ya? Masya Allah. Banyak yang tidak pernah berdosa ya? Mana Abu Qaddafi ini? Abu Qaddafi mana? Oh, semoga terjaga beliau. Kalau kalau Ajiku saat mana ya? Ajiku ada Ajiku. Oh, beliau enggak gabung di masjid. Assalamualaikum. Masya Allah. Mana Ajiku Assalamualaikum, ini? Aji Ustaz. Aji. Warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Apa kabar, Pak? Pak Baik, Haji. alhamdulillah. Bisa Jiki, alhamdulillah. Masya Allah. Baik, barakallahu fiikum ikhwani wa akhwati, hafizakumullah jami'an. Kita semua ya tidak ada yang luput dari dosa. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kullu bani Adam
Khata. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Tapi kata Nabi khata, sering-sering, banyak-banyak. Sering manusia itu terjatuh ke dalam kesalahan. Maka jangan pernah ada yang menganggap dirinya bersih dan suci. Ya, jangan pernah ada yang menganggap dirinya tidak pernah melakukan dosa. Kita semua banyak melakukan dosa. Maka kata beliau, seorang hamba, manusia itu hendaknya dia hadirkan semua dosa dan kesalahan-kesalahannya. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi, "Lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna fayaghfirullahu lahum. Hadza min rahmatihi wa judihi annahu jalla wa ala qadira ala ibadihi wujudal khataya thumma yatubu alaihim subhanahu idza tabu ilaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian itu adalah manusia yang tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan kesalahan, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan binasakan kalian semua. Allah akan binasakan kalian dan Allah akan datangkan manusia yang lainnya yang mereka berdosa, kemudian mereka beristighfar mohon ampun kepada Allah, maka Allah ampuni mereka. Subhanallah. Ya. Jadi kita semua pernah melakukan kesalahan. Maka ikhwani wa akhwati hafizakumullah jami'an, tugas kita adalah perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hendaknya setiap hamba itu menghadirkan di dalam ya doa-doanya. Dia mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dia hadirkan semua dosa-dosa dan kesalahan yang selama ini dia lakukan, baik dosa yang dia kerjakan tatkala dia bersendirian, atau dosa yang dia kerjakan tatkala dia berada ya di uh, hadapan manusia secara terang-terangan. Maka minha qadiman aw hadithan, dosa yang sudah lama, ya mungkin sudah bertahun-tahun. Betapa banyak di antara kita yang sudah melupakan dosa-dosanya, dosa-dosa yang sudah dilakukan puluhan tahun yang lalu. Ya, hadirkan semua dosa-dosa tersebut. Atau dosa yang baru saja kita kerjakan. Wa yastaghfirullah. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Wa yatuba minha jami'an. Kemudian dia bertobat dari semua dosa-dosa tersebut. Liyanalan najata wal fawzal kabira. Agar supaya dia mampu mendapatkan keselamatan dan kesuksesan yang besar di dunia dan di akhirat. Ikhwani wa akhwati hafizakumullah jami'an. Ya, kemudian insyaallah taala berikutnya kita akan membaca sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang doa memohon ampun dari semua dosa. Ya, ada tugasnya ya. Doa sebelumnya ada yang sudah hafal? Doa sebelum tidur. Ya, Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Siapa sudah hafal? Mana. Siapa ini? Mana. Eh, siapa yang hadir di masjid? Siapa? Abu Fadli, Abu Sumai, Abu Nadifa. Siapa lagi? Aktori. Siapa lagi? Abu Fahri, Masya Allah. Hasan. Kalau di Malaka, Masya Allah. Di Malaka ramai juga ya, Masya Allah. Mana kabar? Ikhwan Malaka. Kaifa halukum ikhwan? Alhamdulillah jami'an. Masya Allah. Ikhwan Malaka ramai juga ya. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah berkah ya, Masya Allah. Mana Pak Andi? Ada. Ada, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an ikhwan. Ya, Allah berikan kepada kita keistiqomahan
So Allah berikan kesempatan ya kita bertemu langsung lagi insya Allah. Ya, saya rindu sekali memang ini sama Teh. Rindu lagi mau ke sana insya Allah. Barakallahu fikum. Apa nih Van? Tugas doanya nanti di-start-kan di pertemuan berikutnya. Saya mau ke klinik dulu. Qadarallahu wa syafal, istri kurang sehat jadi mau ke klinik dulu antar beliau. Naktafi ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, malak.